Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Muhammad Rizal Fikri di podcast Nongkrong Berfaedah nih. Hari ini gue nggak sendirian karena di sini ada 4 teman sejurusan gue yang bakal ikutan nimbrung nih. Coba Mas, sebutin namanya. Perkenalkan, nama saya Cika Ramais Roy Nozaki. Halo semua, aku Bayu Haji Maksunda Putra. Halo, aku Muhammad Rayhan Pratama, biasa dipanggil Rayhan. Dan gue Jibril. Oke, apa kabarnya nih guys? Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita mau bahas yang sebenarnya berat tapi sering banget lewat di timeline medsos kita, yaitu soal LGBT yang dibungkus atas nama HAM nih. Waduh. Nah, kita mau ngobrol santai aja sih dari sudut pandang kita sebagai mahasiswa muslim yang hidup di zaman sekarang. Nah, kita langsung aja ya. Boleh aja. Oke, sadar nggak sih kalau misalnya konten soal love is love ataupun kampanye LGBT itu kayak masif banget, mulai dari film, musik sampai ke konten TikTok tuh. Nah, menurut kalian nih, emang jumlah orang yang nambah ataupun emang sengaja dibikin tren biar kita maklumin aja nih? Coba dari Mas Rehan deh. Oke, mungkin tadi ya bagaimana LGBT itu dibungkus dalam bentuk ini ya, film ataupun ya tren-tren TikTok Ya, kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang apa antara orang yang bertambah ataupun yang emang disengaja dibuat tren, itu sebenarnya mereka tuh ya sama-sama nyambung, berkesinambungan. Banyak lah sekarang kayak contoh-contoh kayak film nih. Waktu itu saya pernah nonton film Buzz Lightyear. Oh, iya. Tahu kan ya? Iya, Dari Toy Story itu itu kan. kan. Itu kan sebenarnya kayak film anak-anak ya, yang dimana ya ada tokoh yang namanya Buzz Lightyear yang emang disukai sama anak-anak juga. Nah, tapi entah kenapa di film Buzz Lightyear itu dikemas memang itu menceritakan bagaimana kehidupan Buzz Lightyear yang memang ternyata dia sebenarnya astronot yang memang menjalani waktu dan akhirnya dia menemukan jawaban arti dalam kehidupan dia. Namun di sela film itu menampilkan unsur yang dimana LGBT itu yang contohnya seperti ya ada pasangan yang dimana itu ada wanita-wanita yang memiliki anak itu kan sebenarnya itu hal yang tidak bagus tuh, karena kan di situ film Buzz Lightyear itu kalau nggak salah ya itu ditonton remaja sampai anak muda ya seusia balita ataupun ya masih anak-anak. Nah itu kan tidak bagus karena membangun spekulasi tidak baik ya, sepertinya contohnya kayak anak-anak yang nonton takutnya mereka melihatnya itu kayak hal yang lumrah kayak masa ya tante dan tante bisa bersama kan itu kan tidak baik gitu. Jadi kayak didoktrin dari kecil gitu ya? Didoktrin dari kecil itu nggak baik sebenarnya. Jadi kalau misalkan dibilang apakah itu dua hal yang berbeda, itu sama-sama nyambung, mereka berkesinambungan gitu sih. Oke. Ya, setuju sih. Kalau Mas Bayu ini gimana nih? Aku setuju sih kalau yang berkesinambungan ya memang berkesinambungan antara dua itu. Dan apakah ininya kan masif tuh. Dari konten TikTok pun bisa ada kampanye LGBT tuh. Banyak itu sekarang. Misal kita ya lagi gabut terus scroll TikTok kan tiba-tiba kayak ada kampanye LGBT atau ya yang mengarah ke sana gitu. Yang jomok-jomok. Ya betul, bisa dibilang begitu. Jomok lah ya gitu ya. Terus kita scroll 2 konten selanjutnya kok ada lagi gitu ya. Kita juga nggak tahu algoritma TikTok apa sosial media itu gimana kan. Jadi mungkin karena seorang ini terlalu biasa melihat konten tersebut, jadi kayak ya ini mungkin hal yang lumrah gitu di sini, dan tiba-tiba di-share ke grupnya kan. Tiba-tiba grupnya jadi membahas itu terus. Kayak gimana gitu ya. Kan ngalir terus masalah Jadi ini membangun stigma yang nggak bagus lah. Oke, jadi kayak kita ngebiasain apa yang kita lihat di medsos. Oh iya. Oke, kita lanjut aja nih. Boleh. Mana aja? Kita sering banget dengar argumen kalau selama nggak ngerugiin orang lain harusnya bebasin dong. Kan itu HAM. Nah, kalau menurut kacamata kalian nih, benar gak sih perilaku ini gak ada dampaknya buat orang lain? Terus kalau semua hal atas nama kebebasan dibolehin, nah pagar kita atau batas kita di mana nih? Coba pasti karena boleh deh. Menurut gua ya, jujur menurut gua kalau kita sebagai umat muslim itu bagi gua sangat tidak diperbolehkan ya. Walaupun sebenarnya LGBT itu nggak merugiin orang lain ya kan, soalnya mereka ya satu sama lain dia nggak ngerugiin orang lain juga.
Tapi dalam agama itu ya sangat tidak diperbolehkan. Bagi gua walaupun dilindungi oleh HAM, kayaknya itu cuman sebaiknya berlaku untuk yang non muslim aja sih. Soalnya kan kalau dia non muslim dan dia LGBT ya bagi gua ya itu urusan dia dengan agamanya dan urusan dia dengan negara ya gitu kan. Jadi kalau sama negara dibolehin ya itu urusan dia. Tapi bagi gua kalau misalnya umat muslim itu sangat tidak diperbolehkan dari agama gitu. Iya. Kalau Mas Jiri gimana? Bagi gua nih sama sih kayak Mas Cikara, tergantung orangnya masing-masing. Kan kita kan memiliki agama yang berbeda-beda lah. Betul. Kan di Indonesia, tapi kan di Indonesia kan mayoritasnya muslim, jadi ya ikut agama masing-masing aja. Kalau yang Kristen ya tergantung agama sendiri kan. Karena gua Islam dan kita semua di Islam, jadi kita harus ikut yang benar aja menurut agama kita sendiri. Ya walaupun dibenarkan dilindungin sama negara gitu kan. Tapi kan kita harus ngikutin agama kita. Secara agama kan kita ya tahu lah bahwasannya ya kita menganut dua jenis saja di dalam agama, laki-laki dan perempuan. Kalau perilaku mereka nih, pasti kan mungkin ada orang yang lihat perilaku mereka juga nih. Nah gimana? Apakah berpengaruh atau enggak nih menurut kalian? Berpengaruh sih. Iya, Berpengaruh ya. Karena ya mereka juga terkadang juga ada sebuah kayak inilah ajakan persuasif itulah ke masyarakat juga ya. Karena ya biar mereka menampilkan hal itu, masyarakat mungkin juga bisa akhirnya yang lama-lama makin terpengaruh juga yang awalnya biasa saja, nanti mungkin kedepannya takutnya nih karena mereka sering lihat jadi ya, akhirnya ikut mencoba juga takutnya. Iya, jadi kebiasaan takutnya. Soalnya kegiatan mereka itu kan nggak dilarang di publik. Jadi dibebasin. Jadi semua orang bisa ngelihat gitu. Iya, betul. Dan ya publik juga nggak terlalu bisa nih nggak boleh nih pas di publiknya. Ya mungkin publiknya cuma bisa di sosmed aja kan kayak ini salah nih, cuma di komen aja gitu. Belum ada yang bisa berani ngomongin bahwa mereka tuh semua salah gitu. Cuman ya lewat WA aja apa lewat TikToknya atau apa segala macam. Jadi lumayan berpengaruh juga ya perilaku mereka di publik ya. Apalagi kalau diupload di medsos tuh pasti itu ketahuan banget ya. Semua orang lihatnya. Iya. Nah terus kadang ada yang bilang gue udah ngerasa kayak gini dari kecil. Nah menurut kalian nih, apakah setiap perasaan ataupun keinginan yang muncul di hati kita itu wajib diturutin? Gimana cara kita ngebedain mana keinginan yang emang fitrah dan mana yang sebenarnya cuma godaan dan pengaruh lingkungan? Siapa dulu nih? Boleh Mas Boy kalau mau menanggapi dulu. Kalau menurutku sih semua keinginan atau perasaan tuh nggak harus diikutin sih. Kan ya mungkin ada keinginan harus maling nih. Nah, itu kan kita udah tahu itu hal yang tidak diperbolehkan dan hal negatif. Ya, harusnya kita sadar itu nggak boleh. Dan ya, tentang LGBT pun begitu. Udah tahu salah dan ya fitrah kita kan kalau cowok sama cewek lah, wanita sama laki-laki. Dan kalau ada keinginan ya kan laki-laki kalau ada keinginan mau sama laki-laki lain itu kan bahaya banget, sangat menyimpang gitu tuh yang jangan jangan diturutin. Dan kalau misal ada yang persuasifin, aku juga ada perasaan kayak gitu, ayo kita satuin keinginan kita. Nah, tabok aja sih. Nah, benar itu. Betul banget. Cuman ini juga sih peran orang tua juga penting ya. Bagaimana ya mereka mengedukasi sejak dini lah. Bagaimana ya? Kita kan juga mungkin kita sebagai Gen Z kayak dulu kayak misalkan kayak nonton ada film ataupun ya scene kayak orang ciuman atau gitu kan kita kan kayak ditutupin mata, jadi kayak kita nggak dikasih pengertian bagaimana ya itu gimana sih ataupun ya itu apa sih ya, jadi kita kayak jadi penasaran. Nah, kenapa hal itu jadinya membuat kita membangun stigma yang gak enak nanti ke depannya. Makanya peran dari orang tua itu juga penting buat ya meluruskan ataupun ya memberikan ya nasihat lah ke anak-anaknya bagaimana tentang edukasi tentang apa itu LGBT, apakah itu boleh tidaknya. Nah, itu bagaimana peran orang tua itu penting sebenarnya. Berarti peran keluarga tuh emang penting banget nih. Apalagi yang masalah kayak gini nih, jadi harus diajarin dari kecil lah ya. Harus tahu batasnya sih. Supaya juga anak itu juga ya ataupun orang itu juga bisa terbuka sama orang tua sendiri kayak mau ngasih tahu apa ya ataupun yang mau ngungkapin sesuatu juga dia terbuka lah ke orang gitu. Nah terus sikap kita sebagai mahasiswa gimana nih kalau misalnya di kampus kita itu ada kayak LGBT ataupun sesuka sama jenis gitulah. Nah sikap kalian ini gimana nih?
Kalau gua dulu ya. Kalau dari gua sih ya seperti yang gua bilang tadi ya, kalau dia non muslim ya itu tergantung kebijakan ya kampus. Kalau misalnya emang kampus ngebolehin ya itu urusan dia. Tapi kalau misalnya emang kampus nggak ngebolehin, dan walaupun dia pun non muslim ya itu emang nggak dibolehin, soalnya kan emang udah ada aturannya. Tapi kalau misalnya kampus itu ngebolehin ya bagi gua ya yang nggak apa-apa itu yang non muslim. Tapi kalau misalnya untuk yang muslim tapi peraturan di kampusnya dibolehin, bagi gua itu nggak boleh sih, karena ya udah ada aturan dari agamanya. Kita logika sederhana aja sih, soalnya kan agama kita bilang nggak boleh. Ya nggak boleh itu pasti ada alasannya dong. Nggak mungkin nggak boleh random aja, pasti ada alasannya kita nggak boleh LGBT gitu. Jadi menurut gua kayak gitu sih. Terus gimana? Yang lain sikap sebagai kita sebagai mahasiswa nih, apalagi di Telkom kan emang nggak diperbolehkan. Gimana? Kalau bagi gue sendiri sih sebagai mahasiswa ya, kan kita kan sebagai mahasiswa pasti kan kita udah besar lah, pasti udah dewasa. Jadi kalau itu sih ke kesadaran masing-masing lah. Jadi kalau misalnya gue lihat ada LGBT ini di kampus kita sendiri, kalau yang muslim gue tahu dia muslim, pasti gue tegurin lah, bikin dia sadar gitu, lu ini muslim kok gini. Kecuali kalau bukan non muslim, lah gue biarin aja, kan dia bukan agama gue. Kalau gitu sih. Jadi tetap dari kesadaran diri sendiri. Kita udah besar nih, udah sebagai mahasiswa, masa nggak sadar LGBT itu kan nggak boleh. Ya mungkin kalau dari gue ya, bagaimana tanggapan gue ya kalau misalnya ada LGBT di lingkungan kampus ya, balik lagi misalkan memang di lingkungan kampus itu kita kan di Telkom, gue nggak tahu nih ya, gue lupa nih apakah kita memperbolehkan atau tidak. Cuman kalau misalkan memang iya, ya alangkah baiknya kalau dari gue ya, maupun itu agama gue ataupun ya beda agama ataupun ya sesama umat manusia ya saling mengingatkan aja bahwasannya itu tidak baik dan ya tidak bagus lah untuk kesehatan ya masing-masing juga gitu loh. Buat mental health juga kan nggak baik ya. Betul. Paling ya gitu sih, ya saling mengingatkan dan juga ya saling inspirasi diri juga lah gitu. Ya kalau menurut gue sih, gue setuju sama Rehan. Ya kita kan sama umat manusia nih. Ya umat manusia kan nggak bisa sempurna gitu. Ya kita kan makhluk sosial, kita juga harus mengingatkan satu sama lain gitu loh. Dan umat manusia kan dasarnya itu dakwah ya. Nah ya mungkin kita bisa berilah agak ceramah sedikit. Itu nggak boleh loh segala macam ya, kayak kalau mereka nggak berubah ya udah kesadaran masing-masing lah, balik lagi kan. Kita udah besar juga, udah jadi mahasiswa ya, kalau nggak bisa diceramahin, nggak bisa diomongin ya udah gitu ya, setidaknya kita udah menyelesaikan kewajiban kita lah untuk mengingatkan satu sama lain. Jadi ya udah sih ya, karena kita udah menyelesaikan kewajiban kita ya udah, kita kalau mereka nggak mau berubah ya udah kita lepas tangan aja gitu. Mereka lah ya, urusan masing-masing. Kita juga nggak bisa maksa gitu mereka malah kalau mereka nggak bisa berubah ya susah gitu. Orang manusia tuh nggak bisa berubah dari kata-kata orang lain gitu. Dari diri sendiri dan juga manusia itu nggak bisa langsung berubah, mereka butuh proses. Ada proses. Nggak bisa langsung berubah. Betul. Oke, seru banget nih diskusinya. Gue coba tarik garis merahnya dulu nih dari ini. Jadi kayak kebebasan manusia itu bukan kayak kita sebebas-bebasnya lah, justru aturan dari Allah ataupun agama itu juga ada buat jagain kita biar gak rusak sebagai manusia. Nah, ibarat barang kalau misalnya kita gak sesuai fungsinya nih, pasti bakal rusak. Kayak laki-laki dan perempuan diciptakan itu memang diciptakan berpasangan itu udah setelan pabriknya gitulah ya. Jadi yang paling pas buat keberlanjutan itu manusia. Nah, kita harus tetap kayak tegas nolak perilakunya sih. Jadi kita nggak perlu jadi orang jahat ataupun yang kasar. Jadi kita rangkul orangnya buat sama-sama belajar balik ke jalan yang benar, sambil kita sendiri itu ngebentengin diri pakai ilmu kita. Oke, tadi obrolan singkat padat dari kita berlima nih. Jadi intinya mahasiswa modern itu harus tetap punya fondasi iman yang kuat. Jangan gampang kemakan arus tren yang sebenarnya bertentangan sama fitrah kita sendiri. Ya, makasih banyak nih buat Mas Ibril, Mas Rehan, Mas Bayu, Mas Cikara udah mau sharing bareng nih. Buat kalian yang dengerin juga, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di episode Nongkrong Faedah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan LGBT. Jangan.